Aku dulu kan juga bilang besarin nama Sobat Ngarit, bukan namaku, ya kan? Besarin nama Sobat Ngarit biar kalian nanti bisa bermanfaat di lingkungan kalian. Gitu loh, sampean punya wadah. Gitu. Kan Sobat Ngarit nggak mencakup pekerjaan kalian apa, agama kalian apa, iya kan? Kemarin loh apa yang dibahas Bapak Tamli yang tentang saya mau bagi-bagi apa sembako, ya kan? Ya, saya mau bagi-bagi sembako, cuma memang bukan satu kali ini saya bagi-bagi sembako. Dari bulan-bulan lalu pun ada kambing, terus uang tak kasih ke anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan. Jumpa lagi teman-teman. Setelah kemarin kita mendengar dan melihat dari apa yang sudah disampaikan Pak Pitom terkait Mas Yun, ketika Mas Yun datang ke Surabaya untuk membeli bahan-bahan sembako yang akan dibagikan di sekitar kampungnya. Nah, mungkin ada beberapa teman yang baru ngeh tentang hal ini. Ketika Mas Yun berbagi, bersodako, itu tidak selalu dikontenkan, tidak selalu di-up di publik. Nah, setelah Pak Pito memaksa agar Mas Yun terbuka tentang hal itu, dan hari ini Mas Yun menanggapi apa yang sudah dibuat oleh Pak Pitom. Artinya, ketika rencana untuk sodakoh kali ini disampaikan ke publik oleh Pak Pitom, inilah alasan Mas Yun kenapa kok sebelumnya tidak pernah disampaikan ke publik. Teman-teman bisa dengar baik-baik di sini. Kemarin saya buka ngabarin beliau Bapak Tomli ini, Bapak mau ke situ sebelumnya, tapi aku udah ngomong aku mau ini ngasih ini. Loh, kenapa Yun Saman bagi-bagi kok nggak pernah di konteni kan? Nah, enggak, karena aku tidak ingin mengurangi amal jariah tersebut, karena sebagian besar uangnya itu memang dari hasil teman-teman itu, entah itu dari hasil jual beli kaos, dari YouTube, dari TikTok, dan ada lagi itu hasilnya saya jual patas kemarin, ya. Perlu digarisbawahi, aku kemarin itu kesana bawa uang, ya, bawa uang cash, ya. Aku ke Surabaya, tak kasih bapak uang cashnya, ini bapak untuk beli sembakonya, untuk nanti dibagi-bagikan kembali lagi. Untuk sementara waktu ini rezeki Mas Yun saya fokuskan ke desa dulu, desa saya maupun desa yang dekat-dekat rumah saya, gitu. Nah, Yun, kenapa kok kamu bagi-baginya dalam skala besar untuk beberapa bulan ini, ya? Entah itu ya kembali lagi ke kambing, terus sudah ke anak yatim, gitu, ya. Karena gini, kembali lagi, kamu ingatkan dulu, ya kan? Kamu pernah ingat ya Mas Iyun dulu itu disuruh memantaskan diri, ya kan? Terus Mas Iyun bilang Mas, teman-teman ini support Mas Iyun dengan secara cuma-cuma agar Mas Iyun ini pantas, bisa memantaskan diri, ya kan? Dan ternyata mungkin Mas Iyun
perjalanannya cukup perjalanannya Mas Yun motong di tengah jalan kemarin, karena kita semua nggak tahu kan. Dari dulu Mas Yun kan bilang, udah tak bilangin yang ikhlas gitu kan. Nah, daripada nanti tak buat bangun rumah ataupun apa yang lainnya untuk memperkaya diri saya sendiri, ya udah uangnya tak belikan itu, entah kambing, entah itu sembako, tak kasih ke orang, tapi tidak pernah tak konteni itu. Saya rasa keputusan yang sangat bijak sekali dari Mas Yun, teman-teman. Ternyata yang selama ini tidak kita duga, kita tidak pernah berpikir sampai sejauh itu yang dilakukan Mas Yun. Dari uang hasil TikTok, hasil penjualan kaos Sobat Ngarit, kemudian dari YouTube juga, dan mungkin dari hasil-hasil yang lain juga, teman. Kita tidak pernah menyangka kalau hal itu tidak hanya dipakai untuk kebutuhan Mas Yun. Dan tadi juga Mas Yun jelas menyampaikan, Mas Yun tidak mau ada prasangka tidak baik. Sejak awal Mas Yun selalu menekankan, silakan kalau memberi ikhlas. Nah, meski sudah menyampaikan hal seperti itu, Mas Yun tetap berpikir jauh, teman. Jangan sampai ada sebagian dari teman-teman kita yang berpikiran, sudah dibantu, sudah disupport seperti itu, tapi ternyata malah dipakai untuk kepentingan pribadi. Dan inilah keputusan bijak dari Mas Iyun. Menyumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan. Dan sekali lagi, itu tidak di-up ke publik, tidak disampaikan ke publik, tidak dibuat konten. Mengharukan sebenarnya, teman-teman. Saya rasa kita bisa bayangkan ketika dari semua penghasilan Mas Yun, baik TikTok, bagian dari penjualan kaos, dari bantuan-bantuan sukarela teman-teman yang lain, kita bisa bayangkan berapa penghasilannya. Kita juga bisa bayangkan berapa yang sudah Mas Yun bagikan. 1 ekor kambing itu bukan harga yang murah, teman-teman. Dan saya yakin bukan hanya 1-2 kambing yang dibagikan. Kita saja bisa menilai dari sembako yang dibeli Mas Yun. Kalau di total nominal, beras, minyak, kemudian mie instan, itu nominalnya lebih dari 40 juta, teman-teman. Termasuk kemarin Mas Yun juga sampaikan penjualan sapi yang dibeli Pak Yusuf. Itu juga sebagian keuntungan dipergunakan untuk ini, teman. Jadi inilah, selama ini mungkin banyak teman yang hanya melihat itu dari media sosial saja. Segala sesuatunya hanya dinilai dari apa yang tampak di depan muka. Dan ini Mas Yun sudah memberikan contoh kepada kita semua. Seorang anak muda, teman-teman. Jujur saya akui, dalam hal public speaking di depan umum, Mas Yun kurang pede, kurang percaya diri. Kita bisa lihat kemarin waktu Kopdar, singkat sekali Mas Yun menyampaikan. Tipe Mas Yun adalah tipe motivator di belakang layar. Dari kata-kata yang sederhana, kita bisa mencerna apa yang ingin disampaikan. Berbeda ketika
Mas Yun berada di depan publik. Tapi itulah sosok Mas Yun yang memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Dan ini di kehidupan nyata, apa yang dilakukan Mas Yun sungguh luar biasa, teman. Iya, sampai bantuin Mas Yun aja dulu, nggak ini kok. Zaman dulu kalian semuanya keluargaku bantuin Mas Yun secara cuma-cuma. Ya udah, sekarang gantian hasilnya itu dikasihkan secara cuma-cuma. Ya, dikasihkan. Gak apa-apa, kan gak ada yang berubah dari Mas Yun. Mananya Mas Yun cuma jembatan aja, Mas Yun cuma jembatan. Yang baik kalian semua. Mas Yun bukan orang baik, ya. Mas Yun itu bukan orang baik. Dia tak bilangin berkali-kali, yang baik kalian semua. Dan Mas Yun nggak pernah ngomong, Mas. Nggak pernah bilang Mas Yun itu orang baik, gitu loh. Aku dulu kan juga bilang, besarin nama Sobat Ngarit, bukan namaku, ya kan? Besarin nama Sobat Ngarit, biar kalian nanti bisa bermanfaat di lingkungan kalian, gitu loh. Sampean punya wadah, gitu. Kan Sobat Ngarit nggak mencakup pekerjaan kalian apa, agama kalian apa, iya kan? Apa ndak? Mas Yun kan ngomong kan waktu itu, besarin nama Sobat Ngarit. Saya rasa sampai di sini kita harusnya paham, teman-teman. Kenapa Mas Yun selalu menekankan besarkan nama Sobat Ngarit, jangan nama saya. Kalau kita cerna di sini, sebenarnya keinginan Mas Yun adalah memberikan wadah kepada kita semua, dan wadah itu bernama Sobat Ngarit. Harapannya ketika Mas Yun mundur dari dunia media sosial, wadah itu tetap ada. Berbeda ketika yang kita besarkan adalah nama Mas Yun. Ketika Mas Yun mengundurkan diri dari media sosial, otomatis nama itu juga akan tenggelam. Saya harap teman-teman paham sampai di sini. Dan ini sudah terbukti, teman-teman. Dengan wadah Sobat Ngarit, sahabat-sahabat kita, keluarga Sobat Ngarit di berbagai daerah sudah banyak melakukan hal-hal yang sifatnya sosial, saling membantu satu sama lain, bukan terbatas ke ruang lingkup teman-teman Sobat Ngarit sendiri, tapi ke masyarakat secara umum, teman. Inilah pemikiran seorang anak muda, anak desa, yang mungkin ada sebagian yang menganggap dia biasa apa. Bahkan banyak di kolom-kolom komentar di video-videonya Mas Yun maupun ketika Mas Yun live di VT teman-teman Sobat Ngarit yang berbicara tentang Mas Yun, ada banyak komentar yang menyampaikan Iyun sama dengan hama. Iyun itu siapa? Dan banyak kata-kata yang saya rasa kurang baik. Tapi itulah mereka yang memiliki rasa dengki, rasa iri, kebencian. Saya pribadi berharap teman-teman tidak menanggapi respon-respon yang seperti itu. Karena ketika kita menanggapi hal yang seperti itu, secara tidak langsung komentar mereka, pemikiran mereka itu akan terpublish
Dan respon itu yang membuat mereka semakin merasa percaya diri untuk selalu mengatakan hal-hal yang tidak baik. Enggak, kita harus kembali ke Mas Yun lagi, teman. Dengan kata-kata yang sangat sederhana, itu menjadi motivasi yang sangat besar untuk kita semua. Seorang anak muda, teman-teman. Dan harapan kita semua adalah ke depan bukan hanya Mas Yun. Semoga banyak teman-teman Sobat Ngarit, keluarga Sobat Ngarit yang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Mas Yun. Baru-baru ini juga kita lihat seperti Gung Ayu yang melakukan kunjungan kasih ke panti asuhan dengan memberi bantuan, dan dia tidak mau membuat konten. Banyak, bukan hanya Gung Ayu, teman-teman yang lain juga melakukan hal yang sama. Teman-teman di Medan, di Lampung, di Riau. Ya, mudah-mudahan kebaikan ini menular kepada banyak orang, teman. Meski kecil, harapan kita semua adalah itu dilakukan dengan ikhlas. Dan berulang-ulang Mas Yun menyampaikan itu. Ketika kita memberi, lakukanlah dengan ikhlas. Maka amal jariahnya itu tidak hilang. Sungguh luar biasa, teman. Oke lah, mungkin itu dulu, teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari yang disampaikan Mas Yun. Tutup telinga kita dari suara-suara yang tidak baik. Oke. Terima kasih, teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sak babatan. Srek, srek, srek.